Shalom kekasih-kekasih Kristus dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Kamu Berharga. Ya, memang kamu berharga, untuk itu Yesus datang. Amin. Hari ini kita akan bahas bagaimana kisah hidup Petrus. Dia mengalami mukjizat terbesar dalam hidupnya. Dia dari menjala manusia, dari menjala ikan, diubahkan oleh Tuhan menjadi menjala manusia. Ini terambil dari Injil Lukas ayat 1 sampai 10. Ya, di mana waktu itu Yesus berdiri di depan pantai Genezaret hendak mengajar orang banyak. Lalu Yesus melihat perahu Petrus dan perahu rekannya, mereka baru pulang dan selesai mencuci jalannya. Lalu Yesus menghampirinya dan berkata, "Tolakkanlah perahumu agak lebih dalam." Lalu Petrus menolakkan perahunya dan Yesus duduk di perahu Petrus dan mengajar orang banyak itu. Setelah Yesus selesai mengajar banyak orang itu, lalu Yesus menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya. Lalu Petrus berkata, "Tuhan, sudah semalam-malaman kami bekerja, sudah semalam-malaman kami menjala, tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau ya Tuhan yang menyuruhnya, maka aku akan menolakkan perahu." Ya, setelah Petrus menolakkan perahunya dan menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Jalannya hampir koyak karena begitu banyaknya ikan yang didapat. Lalu Petrus mengasih info atau mengasih tanda kepada rekannya bahwa menyuruh rekannya untuk datang menghampirinya. Karena apa? Ikan begitu banyak. Dan setelah rekannya datang, diisinya lah perahu-perahu itu dengan ikan-ikannya. Dan sehingga perahu-perahu mereka itu penuh dengan ikan. Dan setelah kejadian ini, takjublah orang banyak itu. Dan Petrus tersungkur di kaki Yesus dan berkata, "Pergilah Tuhan, pergilah dari hadapanku. Sebab aku ini pendosa, aku ini orang berdosa." Tetapi Yesus berkata, "Mulai hari ini engkau akan menjadi menjala manusia." Kita bisa belajar dari kisah hidup Petrus, di mana mungkin kisah Petrus juga bagian dari kisah hidup kita, di mana Petrus sudah sehari-harian menjala ikan, sudah semalam-malaman menjala ikan. Dia adalah ahli menjala ikan. Semalam-malaman menjala ikan gak dapat apa-apa. Dia bekerja keras tapi gak dapat apa-apa. Tetapi Yesus menyuruh dia, "Ayo berangkat. Tolakkan ke perahumu ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu." Apa yang terjadi? Dia mendapat ikan yang begitu besar. Ya, dia mendapat ikan yang begitu besar. Mukjizat terjadi dalam hidup Petrus. Petrus sehari-harian semalam-malaman bekerja tapi gak dapat apa-apa. Ya saudara, Yesus tahu pergumulan Petrus. Yesus tahu keluh kesah Petrus. Yesus tahu bahwa semalam-malaman Petrus menjala ikan tapi gak dapat apa-apa. Lalu Yesus menghampiri Petrus karena Yesus tahu. Yesus tahu Petrus gak dapat apa-apa. Mungkin Petrus pada waktu itu adalah tulang punggung keluarganya, buat sanak saudaranya. Dia dari hasilnya itu akan dibagi-bagikan atau untuk kehidupannya Petrus. Tapi dia pulang dengan tangan kosong. Tetapi Yesus tahu itu, sehingga Yesus menghampiri Petrus. Dan apa ya, setelah percakapan itu, setelah Yesus menghampiri Petrus, apa yang terjadi saudara? Dia mendapat ikan yang begitu banyak. Dari kisah ini kita belajar. Mungkin kita udah dalam hidup kita ini pergumulan begitu besar. Kita sudah lakukan yang menurut kita baik, yang kita sudah lakukan apa bagian kita. Tapi percayalah, Allah kita Allah yang memiliki inisiatif untuk menolong anak-anaknya. Petrus dihampiri oleh Yesus. Yesus tahu keluh kesah Petrus. Untuk itu Yesus menghampiri Petrus. Karena Allah kita adalah Allah yang memiliki inisiatif. Dia tahu keluh kesah kita, dia tahu pergumulan kita, dia akan menghampiri setiap saudara dan saya. Dan yang kedua,
Apa yang terjadi dalam hidup Petrus? Petrus tersungkur di bawah kaki Yesus. Artinya apa, saudaraku? Melihat mukjizat terjadi, melihat bahwa sesuatu hal yang menurut Petrus nggak mungkin. Karena kenapa? Petrus adalah ahli nelayan. Petrus adalah orang yang ahli dalam menangkap ikan. Sudah semalam-malaman menangkap ikan itu adalah waktunya malam hari. Karena dia nelayan, dia ahli menangkap ikan. Tapi apa, saudaraku? Dia disuruh Yesus untuk menangkap ikan, menebarkan jala siang hari. Sesuatu hal yang gak mungkin secara logika dapat ikan. Karena Petrus ahli menangkap ikan. Sesuatu hal yang bertolak belakang dengan akal logika manusia, bertolak belakang dengan pikiran manusia. Karena gak masuk akal menangkap ikan, menebarkan jala siang hari. Tapi Petrus tunduk kepada Yesus. Karena Engkau Tuhan yang menyuruh untuk menjala, untuk menebarkan jalaku, maka aku akan melakukan juga. Apa yang terjadi? Dia mendapat mukjizat. Dia melihat begitu besar mukjizat. Perlu penundukan diri, perlu ketaatan dalam hidup kita. Supaya kita mendapatkan mukjizat. Petrus mendapat mukjizat, melihat mukjizat. Dia ada ketaatan, dia tunduk kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang menyuruh. Untuk itu, saudara, kita perlu, ketika Tuhan berkata kepada kita secara pribadi, lepas pribadi, ketika kita bergumul, Tuhan berkata, ayo lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami mukjizat. Amin. Dan ini juga Petrus setelah dia taat, dia melihat mukjizat, dan akhirnya apa, saudara? Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia berkata, pergilah dari hadapanku Tuhan, karena aku berdosa. Secara bahasa kita sekarang, Tuhan, gue gak pantas. Gue ini orang berdosa, banyak kesalahanku, banyak dosaku Tuhan. Aku gak pantas untuk Engkau. Aku gak layak Tuhan. Aku gak layak. Pergilah dari hadapanku. Tapi Yesus menjawab, mulai hari ini engkau akan menjadi menjala manusia. Amin. Tuhan gak lihat masa lalumu. Tuhan gak lihat siapa engkau di masa lalumu. Tuhan gak lihat latar belakangmu. Tuhan gak pedulikan seberapa besar dosamu. Tuhan gak pedulikan siapa dirimu, masa lalumu, dosa apa yang kau lakukan, kejahatan apa yang kau lakukan di masa lalumu. Tuhan gak lihat itu. Tuhan yang mau adalah pertobatan. Petrus tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia mengakui bahwa dia berdosa. Ada pengakuan dari Petrus bahwa dia berdosa, dia orang berdosa. Yesus sangat tersentuh hatinya ketika Petrus berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Kita perlu mengakui diri kita siapa. Kita perlu mengakui dosa kita. Kita perlu berlutut di bawah kaki Tuhan, mengaku bahwa kita ini orang berdosa. Kita ini gak pantas untuk terima itu. Tetapi ketika kita mengakui, Yesus berkenan dalam hidup kita. Yesus berkenan karena ada pengakuan dari kita bahwa kita orang berdosa. Amin. Amin. Mari saudaraku, dalam kisah Petrus ini kita ambil bahwa Petrus mengalami mukjizat terbesar dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Dia bekerja keras, dia bertanggung jawab. Semalam-malaman dia mencari. Dan dia taat kepada Tuhan. Dan dia mengaku bahwa dia orang berdosa, butuh kerendahan hati. Karena Allah kita Allah yang memiliki inisiatif untuk menolong anak-anaknya. Untuk menolong anak-anaknya yang mau bekerja keras. Bukan untuk menolong anak-anaknya yang berpangku tangan. Bukan. Jangan salah artikan. Allah kita Allah inisiatif. Tapi kita berpangku tangan, kita diam-diam aja. Allah kita Allah inisiatif. Bukan. No. Bukan itu, saudaraku. Tetapi Allah kita Allah inisiatif. Allah yang memiliki inisiatif untuk menolong anak-anaknya yang mau bekerja keras. Amin. Amin. Ya. Inilah sharing firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat
buat setiap saudara yang menyaksikan program ini, karena kamu berharga. Untuk itu, teman-teman, saudara-saudaraku, like, share, and subscribe YouTube channel ini. Semoga program ini jadi berkat dan jadi inspirasi buat kita. Tuhan memberkati.